Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1985. Kamu tidak layak menjadi lawanku. Ken Yagyu sangat ingin memaki. Brengsek. Aneh. Sungguh aneh. Dalam proses pertempuran barusan, Ken Yagyu dan yang lainnya melihat dewa pembunuh sederhana menjaga pintu. Mereka sudah mengenalinya, tapi bagaimanapun juga, dia tidak pernah berpikir bahwa cucu murid dari dewa pembunuh sederhana adalah Nathan Clark. Bukankah dia sudah mati? Bukankah tubuhnya telah dileburkan? Bukankah dia berulang kali dikonfirmasi sudah meninggal? Bagaimana dia bisa hidup dan muncul di depannya? Para tuan muda Pulau Leste yang berada di sana semuanya hampir pingsan terkejut. Ken Yagyu sedikit lebih bisa menerima. Karena kamu masih hidup, maka aku yang akan membunuhmu. Ken Yagyu ingin bertanding dengan Nathan Clark sejak lama. Sekarang kesempatan telah datang. Sebaliknya dia menjadi bersemangat. Nathan Clark mencibir. Kalau begitu kamu harus berdiri lebih dulu. Satu kalimat merangsang Ken Yagyu. Membuat amarahnya melonjak sangat tinggi. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Tidak. Dia harus berdiri. Dia harus mengalahkan Nathan Clark. Dia tidak pernah kalah. Dia tidak boleh kalah. Kekalahan ini adalah kematian. Dia ingin hidup. Ken Yagyu seperti naga raksasa terbangun dari tidur ratusan tahun. Aura yang menakutkan dan menghancurkan bumi meletus dari tubuhnya. Kekuatan yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Melonjak, melonjak, titik. Momentum yang menakutkan terus melonjak. Dia ingin berdiri. Para tuan muda Pulau Leste ketakutan. Mereka belum pernah melihat sisi menakutkan dari Ken Yagyu. Dia seperti dewa iblis, menyapu segalanya. Kekuatan sihirnya sangat kuat hingga menutupi langit. Ken Yagyu sangat marah, tapi juga sangat antusias. Sudah beberapa tahun, siapa yang bisa memahami kesepian yang tak terkalahkan seperti itu? Sejak dia muncul, dia tidak terkalahkan di Pulau Leste. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sama sekali tidak ada tandingan. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan dari dua pukulannya. Terus berada di puncak, membuatnya terasa kedinginan. Ketika dia tidak minum dan foya-foya, dia merasa hampa. Ingin bertemu saingan, tapi tidak pernah ada. Hari ini, akhirnya bertemu musuh dalam hidupnya, Nathan Clark. Kekuatannya membuat Ken Yagyu mengerahkan semuanya. Dia sangat antusias. Dia menantikan pertarungan dengan Nathan Clark. Aku akhirnya berhasil menunggumu. Kamu barulah lawanku. Rambut panjang Ken Yagyu berkibar. Kekuatan sihirnya sangat kuat. Nathan Clark mendengus dingin. Hanya kamu. Apa layak menjadi lawanku? Begitu kata-kata itu keluar, Nathan Clark menghantamnya dengan pukulan. Pukulan yang tampak biasa. Tapi setelah jatuh, langit seperti jungkir balik. Tak terbendung. Raut wajah Ken Yagyu berubah drastis. Ini menakutkan. Sangat mengerikan. VTTT. Ken Yagyu muntah darah. Dia gagal berdiri kembali. Tidak hanya itu, sofa di bawahnya telah hancur total. Dia jatuh berlutut dengan bunyi yang keras. Lantainya ikut hancur berkeping-keping. Menakjubkan. Ken Yagyu tercengang. Dia sangat lemah. Ia kembali mencoba melawan. Duar. Tapi Nathan Clark meninju lagi. Krak. Seketika semua tulang di tubuh Ken Yagyu mulai retak. Pukulan ini benar-benar melumpuhkannya. Dengan pukulan ini, seluruh tubuh Ken Yagyu dipukul masuk dalam lantai. Tubuhnya terbenam ke dalam. Hanya kepalanya yang terlihat. Buk. Nathan Clark menendang kepalanya. Ayo. Bertingkah. Coba bertingkah lagi. Nathan Clark mencibir. Ken Yagyu meraung dengan marah. Tapi itu hanya bisa menjadi raungan tanpa perlawanan. Sama sekali tidak ada gunanya. Di depan Nathan Clark yang perkasa, dia bukan apa-apa. Mati. Jangankan sebagai anggota organisasi Mentari Hitam, Ken Yagyu pantas mati karena menginginkan Kirana Andersen. Semuanya akan dia bunuh. Tidak hanya itu, semua tuan muda juga harus dibunuh. Mereka juga kandidat. Merekalah yang mengusulkan Kirana Andersen dan lainnya. Nathan Clark mendengarnya dengan jelas. Ayo pergi. Selanjutnya, klan Yagyu. Nathan Clark menyeret tubuh Ken Yagyu. Bersama dewa pembunuh sederhana langsung menuju ke kediaman klan Yagyu. Bab 1986. Siapa yang berani mengusik putra iblis? Kediaman klan Yagyu terletak di area kosong pinggiran kota Edo.
Karena reputasi klan Yagyu, daerah sekitar klan Yagyu menjadi sepi. Bahkan binatang pun tidak terlihat. Kabarnya klan Yagyu dikelilingi oleh energi pedang yang mengerikan. Tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan. Di aula klan Yagyu, semua master klan Yagyu berada di sana. Karena tindakan dewa pembunuh sederhana baru-baru ini, mereka berkumpul bersama. Meskipun mereka telah lama tidak bergabung dengan organisasi Mentari Hitam, klan Yagyu akhirnya memutuskan untuk bergabung. Tenpu Yagyu, yang juga merupakan ayah dari Ken Yagyu, duduk di kursi utama sebagai kepala klan Yagyu. Menurut kalian, apa dewa pembunuh sederhana akan mendatangi tempat kita? Dia berkata. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tertawa. Hehe. Beri dia 100 nyali pun dia tidak akan berani memprovokasi klan Yagyu. Kecuali dia gila atau ingin mati. Semua orang tahu bahwa kekuatan tempur klan Yagyu kita lebih kuat daripada Mentari Hitam. Memprovokasi kami. Sakit jiwa. ... Setiap orang di klan Yagyu memiliki keyakinan pada kekuatan mereka. Mereka tak terkalahkan. Terlebih lagi, tetua legendaris masih hidup. Master pedang Pulau Leste yang telah diakui publik. Siapa yang berani mengalahkan dia? Oh ya, di mana Ken? Tenpu Yagyu bertanya. Bukankah aku sudah memberitahunya untuk datang rapat? Di mana orangnya? Dia sakit kepala memikirkan putranya sendiri. Selain kekuatannya, dia juga sangat dicintai oleh tetua. Melakukan semua hal dalam klan sewenang-wenang. Tidak berbeda seperti di Pulau Leste. Bahkan ayahnya tidak bisa mengendalikannya. Tuan muda belum kembali. Sepertinya dia pergi minum-minum. Kata kepala pelayan. Dasar bajingan. Di saat seperti ini masih minum-minum bersenang-senang. Tenpu Yagyu berkata dengan marah. Dia sebenarnya tidak menyalahkan. Sebaliknya, dia sedikit khawatir tentang keselamatan putranya. Dewa pembunuh sederhana menunjukkan sisi yang kuat, yang membuat orang takut. Kepala keluarga bisa tenang. Tuan muda tidak akan berada dalam bahaya. Sebaliknya, siapapun yang bertemu dengannya akan sial. Jika dewa pembunuh sederhana bertemu dengan tuan muda, maka orang lain tidak perlu bertindak. Tuan muda bisa menyelesaikannya sendiri. ... Semuanya tertawa. Mereka tidak perlu khawatir Ken Yagyu seorang diri di luar sana. Mereka hanya mengkhawatirkan orang lain. Mendengar ini, Tenpu Yagyu tertawa dan mengelus kumisnya. Dia sangat tidak puas dengan perilaku dan gaya putranya. Tapi dia sangat puas dengan kekuatannya. Dia adalah nomor 1 di peringkat mentari. Dia sendiri berada peringkat kedua di bawahnya. Siapa yang berani mengusik putra iblisnya? Satu putranya bisa menandingi satu negara. Singkatnya, siapapun di organisasi Mentari Hitam dapat diusik. Tapi putranya tidak bisa diusik. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar. Neslandia sederhana Liman mengunjungi klan Yagyu. Satu kalimat seperti petir, menembus segalanya dan bergema di setiap sudut klan Yagyu. Apa? Sederhana Liman, dewa pembunuh sederhana Neslandia. Dia benar-benar datang. Berani sekali. Dia tidak pergi ke markas Mentari Hitam, tapi justru datang ke sini. ... Semua master klan Yagyu tidak marah. Mereka justru tertawa. Kepala keluarga, apa perlu memberitahu klan Tokuma di Mentari Hitam? Dewa pembunuh sederhana telah mendatangi kita. Seseorang bertanya pada Tenpu Yagyu. Tenpu Yagyu menggelengkan kepala. Tidak perlu. Setelah kita membunuh dewa pembunuh sederhana, kita akan memberitahu mereka dan membiarkan semua orang di Mentari Hitam tahu betapa kuatnya klan Yagyu kita. Tanpa perlu bersatu. Klan kita sudah cukup. Ayo. Semua ikuti aku keluar. Tenpu Yagyu bergegas ke pintu dengan sejumlah besar master. VTTT. Ratusan penjaga di gerbang semuanya telah dipukuli. Gerbang klan Yagyu juga terbalik. Dewa pembunuh sederhana ada di depan. Seolah-olah dewa pembunuh itu tak terbendung. Dia membunuh klan Yagyu selangkah demi selangkah. Nathan Clark menyeret tubuh Ken Yagyu di belakangnya. Bersambung.